Personel Indonesia yang gugur di Lebanon bertambah menjadi 4 orang. Bagaimana sikap Indonesia untuk mendesak PBB membuka hasil investigasi atas gugurnya personel Unifil? Kita akan bahas bersama dengan pakar hubungan internasional Universitas Parahyangan Bandung, Julius Purwadi. Selamat malam, Mas Julius. Selamat malam, Mas Ibrahim. Mas Julius, ini mengapa hasil investigasi PBB masih bersifat awal setelah berminggu-minggu berlalu dan belum ada sanksi? Ya, kenapa berlarut-larut ya? Tentu saja tergantung apakah narasumber yang di lapangan ketika peristiwa terjadi itu mau berbicara, gitu ya, menyampaikan apa yang mereka ketahui. Tetapi sejauh yang saya pahami, tentara kita yang gugur, tentara kita yang keempat yang gugur, ini kan yang tanggal 29 ya. Serangan di tanggal 29 dan Unifil sudah menyatakan di tanggal 29 tadi proyektilnya berasal dari tank Israel. Itu kan sudah eksplisit. Dan dari Kementerian Luar Negeri melalui juru bicaranya itu sudah menyampaikan dan mengutuk bahkan serangan Israel. Jadi sudah betul itu gitu. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya saja adalah kalau sudah disampaikan investigasinya Unifil, lalu apa berikutnya? Ada dua yang harus dilakukan. Kalau betul ternyata itu dari tank Israel gitu ya, yang menyasar pusat komando gitu ya, untuk memonitor pergerakan tentara-tentara dari Israel maupun Hizbullah gitu ya. Itu saja adalah kalau terbukti Israel harus dilakukan investigasi Oh, kepada siapa yang melakukannya. Ini yang pertama. Dan kalau kita tahu tidak ada kan investigasinya dan iya. memblaming tentaranya pada posisi di konflik. Nah, kalau itu tidak dilakukan, sebetulnya kita bisa membawa ke yang tadi disebut oleh anggota DPR ke Mahkamah Pidana Internasional. Oh, oke. Itu bisa gitu ya. Hmm. Nah, tentu saja perlu bukti yang lengkap. Jadi laporannya harus selengkap mungkin dan ini bisa menjadi jalur kita Mas untuk Julius, meminta. maaf saya potong, tapi bisa nggak kita koordinasi dengan Prancis? Karena Prancis tentaranya juga jadi korban untuk kita bersama-sama membawa ke Mahkamah Internasional. Sudah ya, Indonesia sejauh saya tahu sudah berkoordinasi dengan Prancis gitu. Apa yang dilakukan? Nah, yang kita tahu awal April ini setelah serangan yang ke Indonesia yang menewaskan tentara kita, kan Indonesia meminta supaya DKPBU melakukan sesi khusus. Sudah dilakukan kan itu gitu ya. Dan itulah Duta Besar Indonesia menyampaikan kutukannya. Dan negara-negara anggota yang lain juga sama melakukan kutukannya gitu. Nah, Indonesia tidak bisa mengajukan langsung ke ICC gitu kan. Indonesia bukan pihak bukan yang meratifikasi dari Traktat Roma ya yang membentuk ICC. Jadi mau nggak mau memang harus bekerja sama dengan Perancis ya. Oh. Dan harapan kita ini salah satu jalurnya kan lewat resolusi DKPBB. Kalau Mm-mm. nanti hasil investigasi kita mau dibawa ke ICC, itu harus ada rujukan dari DKPBB. Itu Oh, sudah oke. betul menurut saya. Sudah Baik. betul, Mas gitu. Baik. Ini kalau misalkan nanti jika investigasi PBB tidak menghasilkan sanksi apapun, apakah posisi hukum Indonesia ini tetap berkewajiban mempertahankan pasukan di wilayah yang tidak mampu dijamin keamanannya? Situasi di Lebanon sangat sulit ya, sangat sulit. Ini kan sudah ada gencatan senjata, tetapi Israel masih tetap menyerang. Hari ini ada 4 orang yang saya dengar meninggal ya. Gitu. Dan itu artinya betapa krusialnya peran pasukan perdamaian PBB yang sebetulnya sudah jadwal untuk ditarik mundur per Desember ini kan sudah ya. Mm-mm. Nah, kebayang nanti sekarang masih ada pasukan perdamaian PBB, konflik masih berkecamuk ya. Lalu zona biru yang harusnya tidak boleh dilanggar itu masih dilakukan. Iya. Tentu saja tidak wise juga kita menarik ya, menarik pasukan kita gitu. Tetapi mungkin waspada tingkat tinggi ya, pasukan kita harus sangat hati-hati gitu. Supaya tidak menjadi korban lagi. Itu Seperti saya kira apa? yang. Seperti apa, Mas Yunus, mitigasinya agar tetap aman di daerah konflik nantinya? Nah, Usulan kita. kemarin yang saya dengar Panglima TNI kan sudah berkomunikasi dengan pasukan kita di sana ya, di Lebanon Selatan ya gitu. Nah, saran dari Panglima TNI adalah ke bunker ya, salah satunya ya gitu. Benar-benar memastikan diri di ruang yang aman supaya tidak terjadi peluru peluru nyasar kalau bahasa pihak-pihak yang berkonflik ya, baik Israel maupun dari Hizbullah kan begitu ya gitu.
Nah, itu tidak bisa ya semudah itu gitu. Ketika misalnya kemarin Perancis, tentara Perancis ada 2 orang kan gitu ya. Dia sedang menjalankan tugas untuk sebetulnya menindaklanjuti dari kesepakatan gencatan senjata Hmm, yang di Washington itu gitu. Setelah gencatan senjata kan penduduk pulang. Dan oke, bahayanya adalah ternyata banyak sekali ranjau-ranjau darat gitu ya. iya, Jadi pasukan perdamaian nggak bisa berdiam diri di bunker ya, tetapi harus tetap membantu masyarakat sipil memastikan mereka aman. Nah ini saya kira dilemanya ya, sulitnya kalau hanya berdiam diri. Nah itu tidak mudah ya Mas Ibrahim, oke, memastikan bahwa sipil aman gitu ya, dan mereka iya. harus melakukan Prajurit tugasnya. juga aman ya. Baik. Ya itu dia yang Agak-agak susah juga. Tapi tentu bicara yang prioritas saat ini, keamanan prajurit Unifil kita di Lebanon dan juga bagaimana investigasi yang dilakukan oleh PBB tentu ini yang ditunggu tentunya. Terima kasih Mas Julius Purwadi, pakar hubungan internasional Universitas Parahyangan Bandung telah menyampaikan pandangannya di Kompas Malam hari ini.